tetap stabil cara bermain. Target perak dari PSSI itu buat timnas putri, jangan-jangan. Bisa jadi. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan Singapura yang menang, itu dilihat dari selisih gol kita kan amat sangat mengkhawatirkan tuh. Iya. Ya kan kalah 8-0, terus kan Banyak ya. menang cuma 3-1. Ya. Ya bro, kompetisi kita di SEA Games kali ini di Thailand menurut gua sih agak kurang menggembirakan ya, khususnya di sepak bola ya. Hasilnya ya? Hasilnya baik yang putri ataupun yang putra. Kenapa ya bro ya? Apa yang harus kita coba benahi ya? Emang hasilnya berapa? Ya, timnas putri kita di awal pertandingan itu melawan Thailand kalahnya telak bro, 8-0. 8-0 dan untungnya di pertandingan kedua melawan Singapura, timnas putri kita bisa unggul 3-1. Itu karena habis kekalahan telak 8-0 buru-buru minum. Kok gitu? Biar nggak telak lagi. Oh, ya kan? Karena kalahnya telak ya. Buru-buru minum akhirnya bisa menang. Bisa jadi. Terus yang di timnas iya, yang pria juga sama. Tapi gue pengen ngulas sedikit untuk timnas putri kita ya. Menurut gue sih memang perlu nggak sih dibuatkan liga untuk perlu banget putri? Perlu banget. Timnas putri? Perlu banget. Perlu ya? Iya. Kalau untuk kita, gue sih ngelihatnya yang simpel aja gitu ya. Kalau misalkan untuk membuat liga itu effortnya begitu besar, kan? Kenapa nggak dimulai dari kampus-kampus deh, universitas-universitas gitu kan? Iya juga ya, jadi sekolah atau universitas ya. Sekolah tuh bisa juga kan, siapa tahu ada bibit-bibit yang terpendam gitu kan. Iya. Antar kampus atau antar sekolah dulu gitu. Setuju Soalnya ya. sekarang sudah lumayan familiar sih gitu kan. Anak-anak perempuan hobi bola gitu kan. Anak-anak sekarang tuh lebih bebas ya berekspresi. Dan mereka memilih cabang olahraga itu sesuai dengan keinginan, bukan karena dipaksa biasanya rata-rata anak sekarang gitu. Dan sepak bola kan juga sekarang sudah merambah ya, bukan hanya di sepak bola profesional, ada juga di futsal, ada juga di Tarkam. Udah tuh, ini lagi rame nih. Tarkam. King Polo ya. King Polo ya, keren juga sih kalau gue cara dia main. Memang unik ya. Kenapa dia nggak coba ke profesional ya? Infonya sih sudah pernah. Dia bermain di Liga 4 di Cilegon sih informasinya. Tapi itulah yang membedakan ya antara profesional dan Tarkam. Itu salah satunya adalah di Tarkam itu sendiri si pemain tuh bisa atau berkreasi atau bermain individual. Nah, sementara kalau untuk di profesional itu kan ada direct dari coach ya. Mesti super team. Super team bukan Superman gitu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa. Asal jangan super yang lain. Nah itu, jadi itu yang membedakan bro. Tarkam dan profesional sehingganya mungkin si King Polo yang dia mungkin merasa teknik individualnya yang dia punya ya di Liga 4 kemarin dia kurang bisa berkembang baik ya, sehingganya dia balik ke Tarkam dan bisa banyak loh bro sawerannya bro sekali dia main. Sekali main itu kalau gue denger dia bayarannya bisa 5-10 juta gitu. Iya, sekali main. Lumayan tuh. Belum yang mau sawer yang di luar itu ya. Di luar itu kan. Kalau misalkan sekali main 5-10 juta, kalau sehari dia bisa 6-7 kali main. Nah, bayangin. Tipes kan? Iya, kecapean. Balik lagi nih di timnas putri kita. Karena di pertandingan kedua bisa mengalahkan Singapura. Walaupun yang pertama dia kalah 8-0 ya lawan Thailand. Akhirnya bisa move on dan menang 3-1. Ada kemungkinan kita untuk lolos ke fase berikutnya. Dengan syarat Singapura melawan Thailand, Singapura itu kalah syaratnya.
Ya, Ya. ya. Tapi kalau misalkan Singapura yang menang, itu dilihat dari selisih gol kita kan amat sangat mengkhawatirkan tuh. Iya. Dia kan kalah 8-0, terus kan Banyak ya. menang cuma 3-1. Ya, Tapi optimis sih bro. optimis. Kalau dari cara bermain Singapura kemarin sudah kita kalahkan, timnas putih kita mengalahkan. Itu kita bermain build up ya, strategi yang diterapkan pelatih Jepang. Ya. Siapa namanya? Akira Higashiyama. Ya, Iya. pelatih keren juga sih menurut gua. Dari menit angka terjadinya gol melawan Singapura itu kan bertahap. Di menit ke-31 itu dicetak gol oleh si Isawap. Lalu di menit ke-62 itu disusul oleh pemain kita Claudius Skuman yang pernah kita kulik ya. Skunemen di menit 62 dan di menit-menit akhir di menit 90-an tuh dicetak gol oleh Aulia Al-Mabruroh. Aulia Al-Mabruroh. Berarti memang ada proses peningkatan. Ada proses peningkatan dari Ya, angka menit betul. bermain, mereka mencetak gol, artinya tetap stabil ya. Tetap stabil cara bermain. Target perak dari PSSI itu buat timnas putri, jangan-jangan. Bisa jadi. Iya kan? Karena yang penting timnas. yang penting timnas kan. Putra. Kan nggak disebutkan putri, tuh buat putra dapat atau perak putri gitu. kan target peraknya, betul nggak? Iya. Kok gue sekarang rada-rada optimis yang putri gitu ya. Betul. Dengan segala kekurangannya kita coba optimis lah. Jangan-jangan ini nih gitu kan. Beralasan sih bro. Kenapa gue bilang beralasan? Karena timnas kita yang putra U23-nya itu mungkin ini menjadi catatan penting ya buat timnas Filipina. Karena mungkin yang selama ini Filipina menjadi sejarah bahkan ya. Selama ini Filipina menjadi bulan-bulanan atau lubung untuk kita mendapatkan poin dan memperoleh angka. Malah saat ini sebaliknya. Iya. Dan yang mirisnya itu terciptanya gol hasil servis dari lemparan ke dalam lagi. Yang benar-benar andalan kita gitu kan. Yang dulu biasa dilakukan sama Pratama kan. Pratama Arhan ya. Iya. Dan akhirnya di copy paste sama mungkin ya negara lain melihat, ini efektif. Lemparan throw in ke dalam yang dilakukan Arhan Pratama efektif dan bisa diterapkan. Jadi salah satu. Tapi konyolnya di kita lemparan itu seperti tidak terus dikembangkan ya bro. Harusnya pemain kita yang lain bisa estafetkan. Ya sebenarnya di U22 itu ada juga yang jago itu, kalau nggak salah Arjuna itu jago. Arjuna juga jago. Lemparan ke dalamnya jauh juga. Tapi memang tidak seefektif si ini Pratama Arhan. Ya. Akhirnya kita lihat ada kekecewaan yang sangat besar. Ya, gitu betul. Baik dari Pak Sumarji, baik dari kapten kita Ivan Jenner itu sampai ngebanting botol bro selesai pertandingan ya. Saking keselnya, meluapkan kemarahan, kekesalan. Siapa yang nggak kesel ya? Mungkin Ivan Jenner yang sudah level bermainnya pun di top Eropa ya, di klubnya dia di Eropa. Untuk level Asia Tenggara akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini. Iya. Kalau dari statementnya dari Pak Sumarji sih memang kurangnya ketegasan saat dilatih ya, atau saat memberikan arahan ya oleh pelatih Coach Indra Safri. Iya, statementnya apa Indra Safri? Dia ngomong tidak bisa menerapkan itu pada saat dilatih. Iya. Saat latihan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat bertanding. Iya. Terus kalau dibalas dengan boas, malahan saya lihat kayak nggak pernah latihan gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Iya. Mungkin gue bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Mental itu memang penting banget di sepak bola. Betul, setuju. Salah satu bisa comeback-nya timnas putri kita, itu gue yakin karena ada motivasi atau mental yang kuat di situ. Ya, betul. Kekalahan 8-0 itu bukan yang kayak mudah untuk segera kembali pulih mentalnya kan. Tapi mereka bisa membuktikan gitu. Walaupun kalah 8-0, kekalahan besar, ya kan. Nggak bisa nyiptain gol, tapi di pertandingan kedua bisa move on. Muncul lagi kepercayaan diri hingga menang 3-1. Nah,
Kalau di tim putra ini kita bisa lihat ya, gue juga nggak ngerti apa ada faktor meremehkan, bisa jadi, ya kan? Bisa atau jadi. memang terlalu pede, overconfident, atau memang di ruang ganti itu mereka nggak ada yang bisa memotivasi atau menaikkan mental mereka gitu kan? Atau tekanan lebih yang diutarakan oleh Pak Sumarji, tekanan lebih ke pemain. Iya, nggak ada itu malah kata Pak Sumarji kan. Beda halnya waktu ditangani oleh STY. Ya kan? STY itu menganggap setiap pertandingan itu adalah penting final. Dan harus habis-habisan di situ. Karakteristik pemain kita itu ya tidak menganggap remeh di setiap pertandingan. Iya, itu pentingnya. Dan jadi anomali ya bro ya. Iya, akhirnya Filipina ya. Kita lagi-lagi mengharapkan Dewi Marpuah kan. Fortuna. Oh, Dewi Fortuna kan. Harus menunggu hasil pertandingan negara lain, yang itu pun menurut gua suatu hal yang mustahil. Salah terus. Ya, mungkin karena terlalu emosi. Emosional buat saya. Emosional. Kayak nggak ada yang diharapkan. Emang benar ada beberapa pendit-pendit sepak bola ngomong pokoknya 2025 ini bisa dibilang kehancurannya timnas kita lah gitu kan. Era kegelapan timnas Indonesia. Jadi ujung-ujungnya nanti di bulan Januari kita udah kayak pom bensin lagi. Apa tuh? Mulai dari nol, ya kan? Mulai dari nol. Jadi kekhawatiran gua dalam memilih pelatih harus punya pengalaman yang bisa membangun dari nol lagi. Ini menjadi pertanyaan besar, khususnya pecinta sepak bola tanah air ya, timnas Indonesia. Apakah pelatih yang nanti akan memimpin menjadi tim kepelatihan kepala di timnas kita, timnas senior, apakah bisa membangun dari awal lagi? Bukan apakah mau? Dan itu korelasi. Apakah bisa dan akhirnya korelasi. Apakah mau? Ya. Ini juga akhirnya korelasi dengan target yang diberikan ET akhirnya. Betul. Dia udah tahu duluan nih. Kayaknya ya sudah tahu. Berarti kita yang salah. Iya. Kita kan kenapa kita tidak targetkan emas? Kan banyak tahun kemarin kita juara ya kan? SEA Games sebelumnya kita sudah pegang emas, raih emas. Kenapa SEA Games saat ini harus perak? Ternyata ini jawabannya, bro. Dan kita harus terima gitu. Aduh. Dan menurut lu gimana prediksinya Malaysia Vietnam nanti? Dan mereka sepertinya imbang, bro. Imbang. Main aman lah ya. Main aman dong. Biar dua-duanya bisa lolos. Kalau gua misalnya ya berpendapat sedikit negatif. Tapi bukankah nggak fair play akhirnya gitu kan? Apa sih yang fair di dunia ini? Apa sih yang tidak bisa dibicarakan, didiskusikan di dunia ini? Lu aja yang nendang gitu. Iya kan? Ya, mainnya kayak gitu nanti. Tapi itu kan pikiran negatifnya kita saja ya. Kita terus mendukung, support dan berdoa semoga saja nanti hasil Vietnam dan Malaysia yang lu bilang tadi. Berharap dari pertandingan negara lain bro kita, Dewa Fortunanya. Ya itu, kita kan pada saat Vietnam dan Malaysia itu berbagi angka, bermain draw. Ya. Walaupun kita menang berapapun dengan Myanmar, tetap poin kita kalah. Tetap poin kalah. Kita poin 3, kalaupun kita menang lawan Myanmar dan Malaysia bisa dapat poin 4, Vietnam dapat poin 4 sih. Selesai gitu kan. Selesai. Dan jangan-jangan nanti lawan Myanmar kalah juga kita. Tidak ada yang bisa menjamin kalau cara bermainnya seperti melawan Filipina kemarin. Bro, bola itu bundar. Tidak harus menang dan kalah. Tapi setidaknya kita bisa bermain baik. Itu yang menjadi catatan, bro. Di setiap pertandingan. Ini gue yang nggak sepakat. Maksudnya gimana? Menurut gue setiap pertandingan itu ya kalau nggak menang kalah dan misalkan draw itu ya sudah lah gitu kan. Tapi kalau alasannya nggak apa-apa kalah, yang penting kita main baik, itu nggak sepakat. Ini yang ada relevansinya. Setidaknya kita bisa melihat tim kita punya kemampuan cara bermain yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan strategi. Karena balik lagi, ketika setiap pemain itu bermain dengan sesuai arahan, strategi dan bermain dengan baik, statistik menunjukkan kita positioning ya, terus ball position, terus shoot on targetnya oke, mustahil kita kalah. Itu jawabannya. Ya bisa sih. Kecuali kita ketemu dengan tim yang memang kualitasnya lebih baik di atas.
di atas kita. Kalau dulu lu mungkin pernah dengar istilah sepak bola negatif gitu ya. Jadi dia udah deh, gua nggak perlu nerapin strategi yang aneh-aneh lah segala macam. Yang penting gua membutuhkan kemenangan dengan cara apa? Ya gua bermain bertahan, terus akhirnya gua ngarepin serangan balik. Ya itu kan sepak bola negatifnya seperti itu gitu kan. Jadi nggak perlu keindahan, yang penting gua dapat kemenangan. Betul, tapi kan untuk mendapatkan kemenangan mustahil rasanya kalau bermain tidak baik, bro. Kalau yang dari kata lu tadi itu mungkin lebih ke sini nih. Catatannya, tim yang berhasil memenangkan pertandingan adalah tim yang bisa meminimalisir kesalahan, ya kan? Paling sedikit dia melakukan kesalahan, dia bisa mendapatkan kemenangan. Ya, itu rangkaiannya. Iya, dari lu tadi mungkin itu. Terus lagi ada sih bro yang menurut gua yang agak kurang kemarin pertandingan kemarin kurang lengkap itu saat Marcelino tidak diturunkan. Oh iya, alasannya katanya cedera hamstring. Tapi saat berlatih update status saat berlatih klubnya di fit bro, fine aja ya. Iya berlatih dengan seperti biasa gitu, maksudnya fit, latihannya fit gitu, seperti biasa. Dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Ya itu ya mungkin. Oh jadi ini nih, gue inget nggak tahu juga ya kenapa Marcelino sampai, kalau alasannya ya kita bisa tahu bersama cedera hamstring, tapi kalau ada di belakangnya ya kita serahkan lagi lah pada mereka gitu kan. Ya, betul. Bisa jadi nggak fit juga, ya kan? Nggak cedera tapi nggak fit atau gimana? Atau mungkin kurang fit, tetapi sedikit. Ya. Kayak mana ya bahasanya? Bisa. Dia tuh fit sebetulnya. Dia tuh nggak fit, tetapi cuma sedikit. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi mungkin salah satu juga catatannya AS Trans ini melihat ini bukan pertandingan resmi FIFA. Ya, makanya nggak dilepas. Nanti takutnya cedera lagi malah merugikan klubnya kan gitu. Tapi ini nih, kemarin ini harapan gue sih, ya balik lagi ke Malaysia dan Vietnam. Mudah-mudahan mereka bisa bermain secara maksimal dan nggak ada istilahnya main mata atau imbang ya. Atau Vietnam pengen balas dendam tuh. Nah, ya kan? Karena timnas seniornya itu dikalahkan terakhir kemarin sama Malaysia 3-0. Nah, gini berarti fix nih ya, melalui acara ini fix seandainya Vietnam dan Malaysia imbang, berarti mereka main mata. Ya nggak masuk akal loh bro, secara pride ya, kebanggaan atau gengsi negara Asia Tenggara, Vietnam sudah dikalahkan sebelumnya 3-0. Seniornya bahkan timnas seniornya dikalahkan 3-0. Lalu Malaysia yang sedang disorot juga dengan beberapa skandal atau sanksi dari FIFA terkait pemain abort, pemain naturalisasi. Ya, ini membuktikan bahwa kualitas pemain dari Malaysia sendiri tidak kalah dari negara-negara yang lain, khususnya di Asia Tenggara. Makanya kalau ini kejadian nih bermain imbang, berarti mereka ada main bukan apa? Main bersumput. Jadi itulah ya harapannya. Kalau gue sih berharap Vietnam bisa mengalahkan Malaysia 3-0. Itu aja sih. Gantian ya. Biar imbang gitu kan. Iya. Terus agenda apa lagi timnas? Ya, agenda timnas itu berikutnya di 2026. Ada Piala AFF ya. AFF atau Asian Hyundai Cup. Karena sudah disponsori oleh Hyundai. Oh, sekarang ya. Itu di bulan Juli sampai dengan Agustus. Lalu ada juga FIFA Series di bulan Maret yang sudah pernah kita kulik itu bro. Oh, jadi sebelum Piala Dunia FIFA World Cup itu ada FIFA Series. Nah, ada 8 negara itu. Setelah Piala Dunia nanti ada Piala AFF. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu lah ya. Nggak usah nonton Piala Dunia. Nggak usah. Ya. Karena kita nggak main di situ. Nonton FIFA Series saja. FIFA Series ya. Nonton AFF. Oke? Iya. Kan? Dan mudah-mudahan kita bisa berjaya ya timnas kita ya. Dan mudah-mudahan udah ada sosok pelatih baru. Nah, itu yang diharapkan. Ya kan? Dan ini langsung dikasih ujian bener ya. Iya.
setidaknya mengobati luka ya. Tadinya kan Asian Games ini untuk salah satu obat supaya mau apa kekecewaan kita nggak lolos di Piala Dunia bisa diobati. Harusnya ya. Bisa harapannya Pak Sumarji juga kayak gitu ya. Ya kan? Untuk menumbuhkan mental. Tapi pertandingan pertama sudah kalah. Ya sudah lupakan, tetap kita support, doa terbaik, support terbaik buat timnas kita. Tetap kalau buktinya ya udah bisa. Gue bisa ngomong gede ancur-ancuran gitu. Tapi tetap kita tonton kan. Tetap kita tonton. Kita tetap tonton. Kita tetap dukung. Full ya kan, buat timnas kita. Iya. Bro, dengar nggak info gosip? Sintayong ada di Indonesia loh. Tahu. Kalau itu tahu ya. Gue tahu. Makanya ya akhirnya bola liar lagi nih. Ya kan? STY padahal mah dia kan punya, kalau istilah kita SSB lah ya. Sekolah sepak bola lah ya. Di Indonesia ya. Akademi ya. Akademi. Iya. Sebenarnya mungkin tujuan utama dia itu. Lihat di sosial media sih, dia main sama anak-anak ya. Dia coba melatih ya di akademinya. Ya dan infonya lagi, benar nggak sih dia mau jadi pelatihnya Persebaya? Sempet sih, gue denger itu sempet ada sedikit spill gitu ya. Ada spill-spillnya ya. Akan melatih Persebaya. Tapi kalau menurut gue sih ya bukan prediksinya nggak nyampe. Kayaknya sih nggak ya. Nggak nyampe 80%-an, kayaknya jauh lah ya. Kayak, tapi ya kita nggak tahu ada kejutan apa. Kalaupun misalnya dan melatih Persebaya, terus suruh ngelawan timnas Indonesia. Agak deg-degan sih ya. Nanti Persebaya lawan timnas Indonesia gitu. Dan talenta muda dari Persebaya apakah nanti bisa dipanggil di PSSI? Bisa. Salah satu kan anak kesayangannya Hernando, kiper kan. Hernando. Iya, kipernya Persebaya kan. Anak kesayangan timnas juga tuh. STY juga tuh. Iya, betul. Ya, jadi itu isu STY ya kan. Jadi jangan dikait-kaitkan kesana kesana, kesini jangan dikait. Tapi untuk pelatih sih bro, memang sudah ada 2 yang mengkerucut. Untuk pelatih. Dan Hetinga yang terakhir. John Hetinga ya. Iya, mantan pemain Ajax gitu. Iya kan. Tapi gua nggak tahu deh. Kalau ngelihat dari profilnya, ya kan. Profil kepelatihannya memang tetap Van Bronckhorst ya. Yang lebih bagus. Potensinya lebih besar di Van Bronckhorst sih sepertinya persentase. Tapi balik lagi ya. Timnas kita. Kesini ya balik lagi ya. Itu yang jadi persoalan bro. Seperti Indonesia ini, apalagi yang kita tahu perhatian sepak bola Indonesia dari pemerintah dan yang lu bilang tadi terkendala itu ya. Terkendala. Mungkin bisa jadi belum juga Desember, biar sekalian nanti kali ya, Januari ya. Anggarannya turun baru kali ya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Udah habis itu. DP dulu lah gitu kan. Orang aneh kita. Ya kita nggak tahu lah. Kemarin ngomongnya katanya minggu ini nih bakalan diumumin. Infonya kan gitu. Ya, karena tim yang keluar gitu kan, yang mau wawancara itu udah balik lagi ke Indonesia. Ya. Pasti udah bawa dong hasilnya kan. Hasilnya ya. Gue udah ketemu ini dan harapannya gini. Tinggal diumumkan saja. Tinggal diumumkan. Itu sih jangan lama-lama deh gitu kan. Ya supaya kita juga bisa percaya diri ya. Timnas kita ya, baik yang kelompok usia sampai dengan senior, betul. menghadapi pertandingan berikutnya di kancah baik di Asia Tenggara, Asia bahkan dunia, kita bisa lebih pede. Maret itu nggak lama lagi gitu. Iya. Minimal kalau udah ada pelatihnya dia udah bisa tahu lah. Ya. Minimal udah mengantongi pemain-pemain yang dia harapkan. Walaupun belum ada namanya, kriterianya deh gitu. Sudah ada ya. Gue maunya pemain yang seperti ini. Iya. Kalau sekarang kan nggak tahu kita. Ya wes, siapapun nanti yang akan menjadi pelatih kepala timnas senior kita di kepelatihannya, kita tetap support dan dukung penuh ya. Siap. Kita lanjut ke segmen berapa nih? Segmen kedua dong. Segmen kedua ya. Ya. Info pertandingan. Spill tadi dikit. Iya.
Itu bakalan malam ini ada pertandingan Vietnam Malaysia. Oh, malam ini ya? Ya, Vietnam Malaysia itu jam 6:30 malam, ya kan? Ya harapannya itu tadi sih. Bisa imbang. Iya deh, tolong deh, terserah deh mau Vietnam atau Malaysia. Yang kalah ya? Intinya saling mengalahkan deh kalian gitu. Iya, fair play ya. Fair play ya. Gue takutnya itu tadi gitu kan, main bolanya, nih lu aja yang nendang. Iya. Lu aja lah gitu. Terus sampai akhir pertandingan, ini selesai 0-0 bro, imbang sama aja bro. Udah gitu kan. Akhirnya apapun hasil pertandingan di hari Jumat. Ya. Berikutnya Indonesia melawan Myanmar ya nggak berpengaruh apa-apa akhirnya, betul. ya kan. Terus di timnas putri juga nanti hasil pertandingan Thailand dan Singapura itu menentukan juga, ya kan. betul. Timnas putri kita bakalan masuk semifinal atau tidak. Ya, walaupun kita sudah menang ya timnas putri kita Ya, melawan Singapura ya. Iya, yang ditakutkan itu ada nggak ngerti juga ya. Siapa tahu ya bola itu bundar, Singapura bisa mengalahkan Thailand. Bisa jadi. Dengan angka telak bahkan. Sudah. Ya sudah, pulang bareng-bareng. Iya. Nah, kita main catur aja. Jangan main bola lagi. Oke. Itu info pertandingannya. Jangan lupa saksikan di hari Kamis. Itu ada Vietnam dan Malaysia. Terus di hari Jumatnya itu ada Indonesia, timnas kita akan melawan Myanmar. Dan juga akan ada pertandingan hari Minggu ya. 14 Desember ya. Betul. Timnas putri mudah-mudahan menjadi runner up ya, melawan siapa. Dan akhirnya bisa bertanding di semifinal. Wah, ini harapan. Bro, kali ini kita mau ngulas klub sepak bola Real Madrid. Real Madrid itu berdiri pada tanggal 6 Maret 1902 oleh dua bersaudara, Juan Padros dan Carlos Padros. Dengan nama awalnya itu Madrid Football. Karena di kota Madrid mungkin ya. Di kota Madrid. Lalu Raja Alfonso yang ke-8 itu memberikan gelar Real, yang berarti itu royal. Dan memberikan mahkota pada logonya Real Madrid. Jadi sejak itu nama berubah dan diganti menjadi Real Madrid. Bukan rel kereta. Bukan. Ini garing banget jokesnya gitu kan. Nggak apa-apa, ya berarti sudah ada mencoba loh bro. Gitu. Itu yang mahal. Madrid rel kereta, nggak ada hubungannya padahal kan. Nggak apa-apa, yang penting udah nyoba. Tuh. Lalu era awal La Liga, betul, di tahun 1929 sampai dengan 1950, performanya Real Madrid itu masih naik turun. Betul. Ya kan, masih naik turun. Jadi terus perpindahan stadion juga, ya kan. Akhirnya yang sebelumnya itu dari Stadion San Martin, sekarang di Stadion Santiago Bernabeu sampai hari ini. Santiago Bernabeu itu stadion angker juga. Wah, itu pokoknya legend bu. Tim lawan kalau udah masuk situ, sebelum masuk udah merinding. Ya pas masuk ke dalam, wah stadion. Bukan mall. Ya akhirnya di era emasnya itu di tahun 1950 sampai dengan 1978. Menjadi klub sepak bola terbesar hingga saat ini. Dan kalau nggak salah sih gue nggak tahu sih, dulu itu sempet yang gue tahu dia itu yang salah satu klub yang memiliki piala champion terbanyak. Betul. Kalau setahu gue sih betul. Ya dikoreksi ya kalau misalkan salah. Terus ya itu tadi pernah menjuarai 5 piala champion secara berturut-turut. Betul itu. Sampai 60. Dan menjadi identitas baru ya, menjadi identitas sebagai rajanya Eropa lah pada saat itu. Liga Champion kan itu mempertandingkan klub-klub juara 1 sampai dengan juara 4 kalau nggak salah itu dari di liga-liga di Eropa, ya kan. Lalu di era La Quinta del Buitre itu di 1980-an ya, generasi emas ini dipimpin oleh Emilio Butragueño bersama Michel, lalu ada Sanchez, ada Martin Marquez dan Pardeza. Kayaknya kita habis podcast ini, habis ngebahas Real Madrid, kita udah bisa bahasa Spanyol deh. Espanyola. Ya. Basolano, mi cendole. Nah, itu artinya makan bakso sama dengan es cendol. Es cendol. Mie-nya kemana? Bukan mie cendol ya?
Oh iya juga ya. Cemilannya mie maksudnya gitu. Sama cendol. Ya udah bisa tuh dikit-dikit tuh. Ya kan? La lontongnya siapa sih? Kan? Adone kita saha. Udah bisa tuh. Ya kan? Bisa gila. Ya makanya. Oke, next. Ya. Akhirnya di tahun 2000 sampai 2006. Ya. Ini nih eranya Galacticos. Presiden klub. Galacticos, bro. Betul. Kenal itu. Jadi pertama itu kalau nggak salah yang lu bilang tahun 2000 sampai 2006 itu Presiden Florentino Perez memperkenalkan konsep Galacticos itu tadi. Tuh. Ya. Dengan bintang-bintang dunia, bro. Ya, Legend ini. Betul. Sempat pada waktu itu terjadi ada bahasa ketidakseimbangan klub-klub Eropa. Gitu. Iya. Karena betul, pemain-pemain bintangnya dia nggak bisa ngelihat sedikit pemain bintang. Iya. Di Liga Inggris ada pemain bintang. Sikat. Beli. Sikat. Iya. Beli. Enak Sikat. Sapu. Dia beli sikat atau beli pemain itu akhirnya kan? Sukanya, bro. Kita tahu ya waktu itu. Ya. Ya mungkin akhirnya kalau mau nonton bintang-bintang sepak bola dunia udah lu lihat aja Real Madrid deh ya. Gitu kan. Di situ ada Figo, Zidane, Ronaldo, David Beckham, lu bayangin dari tahun 2000-an tuh ya, sampai 2000 dalam ya. satu klub. Jadi sampai bingung sendiri tuh kan. Gua rasa David Beckham, bro. Iya. Wah, gila. Gua rasa pelatih juga bingung akhirnya kan. Menurut makin siapa ya? Ronaldo Nazario apa Beckham nih? Atau kayaknya si Zidane lagi agak sakit nih, demam. Turun aja oleh Romney. Nah, itu dulu kok Oli Romani ya? Udah lahir belum dia? Iya. Ya siapa tahu nanti suatu saat nanti kan oleh Romani dipanggil Real Madrid kan kita nggak tahu. Dibeli Real Madrid kan kita nggak tahu, bro. Itu pernah kejadian di timnas Brazil, bro. Iya kan? Di timnas Brazil waktu itu pernah kejadian waktu pelatihnya Solari karena di Piala Dunia itu waktu itu memang benar-benar masa-masanya Mas Brazil ada Kaká, Ronaldinho, terus ada Ronaldo, terus bintang semua di dalam. Jadi nggak ngasih arahan apa-apa pelatih. Dia cuma ngomong terserah kalian ya kan. Main yang bagus dah. Iya, kalian mau bermain cara apa? Ngomong kayak gitu Solarinya. Iya. Jadi udah percaya aja gitu. Karena memang chemistry antara pemain itu satu sama lain sudah saling kenal, saling mengetahui dan sudah tahu harus bagaimana dan bagaimana pakai cara apa sudah tahu ya. Itu Galacticos jilid 1 yang tadi ya. Jilid 1. Ternyata ada jilid 2-nya. Jilid 2-nya itu di tahun 2009 sampai dengan 2022. Ini dibilangnya proyek super ya. Karena tim yang diturunkan atau dimain atau dibeli oleh Real Madrid itu bintang-bintang semua, bro. Iya, mirip-mirip kayak Galacticos yang pertama. Di antaranya ada Cristiano Ronaldo, MU tadi kan. Karim Iya, dari MU. Oh iya, betul banget. Gua pikir oleh Ramli lagi loh. Tidak, saya tidak terpancing. Iya kan? Jadi ya ada Cristiano Ronaldo, ada Karim Benzema, ada Gareth Bale yang pernah kita kulik ya. Dia gayanya kan nyisir tuh, ya kan? Nyisir pinggir lapangan terus pulang. Sampai pulang. Ya, dia di Tottenham waktu itu lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya. Dibeli. Lalu ada Luka Modric dan berikutnya ada Sergio Ramos. Wah, keren-keren pada saat itu, Bo. Era itu luar biasa. Luar biasa emang. Keren-keren. Trisula depan itu Benzema, Ronaldo sama Bale. Udah deh gitu kan. Iya. Terserah deh. Yang penting ada aliran bola ke depan aja, selesai tuh mereka. Beres aja pokoknya. Beres, ya. Pokoknya kiper tuh kayak aduh ya Allah, malaikat maut sudah depan mata mungkin ya kalau udah dibawa mereka tuh ya. Udah Ronaldo babal adalah udah pasti gol ini kan kita. Udah ngampun aja. Udah ampun. Akhirnya puncak kesuksesannya. Ya. Itu 4 kali Liga dan Liga Champion ya. Itu di tahun 2014, 16, 17 dan 18 ya. Buset, berarti 5 tahun ya. Dan salah satu klub yang bisa back to back loh untuk Piala Champion ya. Itu nggak mudah banget. Gila ya. Berarti di tahun berapa tuh? Itu di 2016, 17, 18 lah eranya itulah. Wah, luar biasa. Ya di tahun semua itu. Ya. Sekelas Barcelona aja kayaknya belum pernah ya. Back to back kayaknya belum pernah deh. Belum pernah. Baru ini keren sih. Keren. Luar biasa. Terus ya era sekarang ya. Era sekarang itu di 2021 sampai dengan saat ini
ini sudah memasuki generasi pemain yang baru-baru. Iya, iya. Generasi pemain yang baru, diantaranya ada Vinicius Junior, Iya. lalu ada Rodrigo, Rodrigo, ada Jude Bellingham, ada Eduardo Camavinga dan lain-lain. Ya. Lalu prestasi yang sudah dibuat juga di Liga Champions tuh 2022 dan 2024 mereka menjadi juara. Iya, iya. Dan saat ini mereka dilatih oleh Xabi Alonso ya. Xabi Alonso. Terus yang sebelumnya itu pelatihnya Carlo Ancelotti. Wah, Carlo Ancelotti. Iya, sekarang Carlo Ancelotti kan melatih Brazil tuh. Brazil ya? Ya, kenapa nggak melatih timnas ya, Bro? Tadinya mau melatih timnas Indonesia. Terus? Tapi uangnya dipakai sama. Setelah dipikir-pikir kata dia kan. Iya. Udahlah. Ning Brazil baik dah. Kasih Patrick dulu aja gitu mungkin. Iya. Atau Patricknya yang memang dia ngomong sama Carlo Ancelotti. Mungkin ya. Nggak ngerti juga, tapi yang jelas Ancelotti ini kalau gue pribadi ya ngomonginnya memang spesialis pelatih pemain top. Ya, betul. Dan kayaknya Carlo Ancelotti ini nggak pernah deh ngelatih tim atau klub yang di dalamnya nggak ada pemain top gitu. Oh, iya. Bisa jadi ya. Dia pasang prestasi atau pasang tarif harga juga sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Beli bintang-bintang pemain. Kalau kalau terkait gaji ya. Kayaknya sih ya. Iya. Tapi ya itu tadi lah, Carlo Ancelotti ini ya bagus nggak bagus sih. Waktu itu di AC Milan juga kan pernah dia. Oh, pegang AC Milan ya. Melatih ya. Juga pernah. Oke. Iya. Lalu ada pembangunan ulang tuh, Bro. Ya, setelah Xabi Alonso itu ditunjuk ya mulai per 1 Juni 2025 itu menggantikan Carlo Ancelotti yang tadi. Kontraknya itu kan hingga musim 2027 sampai 2028. Oh, panjang ya. Ya, dan saat ini itu ada ya kayak renovasi gitu lah, Bro. Saat ini ya pembangunan ulang ya. Di Stadion Santiago Bernabeu menjadi stadion yang paling modern di dunia. Lagi direnovasi. Itu Kang Mamat yang menurut lagi ada proyek. Kang Mamat? Iya. Yang menang proyeknya. Lelang nggak itu kemarin? Enggak sih, gua info dari Bung Aji katanya. Udah Kang Mamat aja. Yang ngechat. Si ngechat. Parkirannya tuh. Iya, oke, itu tadi sejarah klub sepak bola. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen keempat. Apa tuh? Seperti biasa, tip sepak bola. Ya. Kali ini sih gua akan ngasih tips. Tips yang amat sangat berguna, walaupun tidak bermanfaat. Pasti dong. Kali ini gue akan spesifik nih. Gue akan kasih tips untuk menjadi kiper yang hebat. Maksudnya gimana tuh? Jadi kiper ini punya peran sentral. Pasti dong. Dia kan penggawa terakhir lah ya untuk menjaga supaya tidak kebobolan. Ya, penjaga gawang. Ya. Jadi sebelum pertandingan pun, dia udah ada tuh di lapangan. 2 hari sebelumnya. Iya. Buat tenda di situ. Buat jagain gawangnya. Biar nggak diambil. Iya. Berarti dia jagain tiang gawang, Bro. Itu Bro bukan jagain beda. Namanya penjaga gawang. Ya, ngejaga itu gak berarti kayak centeng jaga malam itu bukan, Bro. Oke, jadi yang harus dikuasai untuk penjaga gawang itu seperti biasa ya, teknik dasarnya. Seperti menangkap, kan, terus menendang, dan ini penting nih. Apa tuh? Cara menjatuhkan diri yang tepat. Yang gimana tuh? Ya, karena kan namanya penjaga gawang pasti dia sering lompat-lompat tuh. Oh iya. Kalau jatuhnya dia nggak bisa, dia nggak tahu tentang. Iya juga ya. Kalau dia nangkep terus tangannya karena dia nggak ngelatih menjatuhkan diri, terus dia jatuh dia pakai kepala duluan, kakinya ke atas. Nanti aja terus gitu. Bola nggak masuk tuh. Ke atas. Tapi dia
Ya kan? Dibawa bro, berobat bro. Bolanya emang nggak masuk. Nggak masuk. Tapi lehernya patah. ya. Jadi itu penting tuh cara Iya juga ya. Benar. menjatuhkan diri yang tepat tuh seperti apa. Berarti memang iya sih kalau gua ngeliatin cara kiper-kiper itu saat nangkep bola, terbang kan. Rata-rata dia kayak iya ya, punggung ya. Tumpuannya punggung ya. Terus kalau dia melompat juga untuk jatuh ke tanahnya lagi, kakinya juga harus kaki yang paling kuat kanan biasanya. Ya, hal-hal seperti itu ya. Dia udah refleks ya, sudah dilatih ya. Iya. Keren. Itu teknik dasar yang harus dikuasai. Terus menangkap juga kan. Dia dari kecil tuh harus belajar. Dari kecil? Iya, menangkap. Ya, maksudnya gimana? Nangkap apa? Temennya nih ngambil jambu. Berarti kang kiper itu rata-rata dia keren ya, bisa nangkep dari kecil udah ketahuan ya. Ada bakat menangkap dengan baik. Gitu. Kalau untuk jadi kiper berarti kita lihat tuh dia sering nangkep nggak? Iya. Duren apa yang dapat ini kan ngunduh ya kan? Dari atas tangkap ya. Kalau dia nangkepnya bagus, tapi nggak luka berarti kiper dia bisa berbakat. jadi kiper berbakat. Dan jangan ditiru. Oke, terus selain kuasai teknik dasar ya kan harus melatih refleks juga. Melatih refleks. Iya, dan kelincahan. Oh iya dong. Karena kan memang pelatih kiper itu saat lawan membawa bola atau striker apa dia sudah harus bisa membaca refleksnya. Dia harus tahu ke kiri atau ke kanan. Dia harus punya reaksi yang cepat bukan? Reaksi yang cepat. Karena kita tahu sendiri kecepatan bola, tendangan itu kan itu kenceng banget pasti. Betul. Dia kalau nggak punya refleks yang bagus, ya keduluan. Bisa jadi si kiper ini juga sudah membaca karakteristik dari pemain-pemain lawan, khususnya striker ya. Biasa pakai kaki kiri saat menendang atau pakai kaki arahnya kemana nih? Kanan. Arahnya kebiasaan dia tendangnya di arah mana. Mungkin juga jadi. Intinya dia harus terus melatih tuh refleksnya secara bagus kan. Jadi untuk bereaksi dari posisi awalnya itu harus cepat. Setuju. Dan akhirnya dia harus lincah juga. Lincah, betul ya. Tapi jangan kelincahan. Lincahnya maksudnya? Nggak ada bola, dia loncat sendiri ya. Nangkap sendiri ya. Kan? Lincah ya. Itu kasihan sih. Kartu kuning sama wasitnya. Bukan cuma kartu kuning bro, apa? Langsung dibawain dokter aja, periksa. Nah terus selain punya skill yang tadi, ini penting juga nih harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat, iya betul, setuju. Soalnya dia sebagai pemain terakhir, kan? Yang menjaga gawang ya. Kadang pada saat open ada kemulut di depan gawang itu. Pada saat open play sering juga berhadapan langsung dengan penyerang. Kan? Bayangin kalau dia nggak punya mental kan? Kalau dia nggak punya udah siap dia kena mental ditinggalin malah. Ayo lo. Gue bilangin bapak gue lo ya. Gue bilangin bapak gue paling kayak ngomong gitu. Harus punya mental yang kuat, fokus. Iya. Terus punya percaya diri juga. Betul. Tangkap nggak ya? Iya kalau dia nggak percaya diri, ya kan akhirnya ya udahlah. Serahin sama yang kuasa aja. Tangkap nggak ya? Ntar aja lah gitu. Iya. Kayaknya mau ditangkap deh. Iya. Setuju. Nggak punya percaya diri. Karena nggak percaya diri ya tadi. Nggak bisa juga, ya kan? Ya. Terus ini juga penting, fisik. Harus fisik. Oh iya. Biasanya tuh keeper kan sering tumbur-tumbur tuh. Tumbur-tumbur, kadang juga ya nggak sedikit bro kiper-kiper yang akhirnya diganti karena cedera. Ya karena kan sering saat kemelut kan, saat tendangan sudut, corner kan, body dia harus body contact. Iya, itu. Nah ini kalau fisiknya nggak bugar ya, nggak susah ya. Nah ini yang kata lu tadi nih, yang terakhir itu harus bisa membaca permainan lawan, penyerang lawan. Iya betul. Jadi betul. harus tahu nih ya. Ya. Jadi kalau dia dari kanan, dia mau crossing nih, ya kan? Dia harus siap-siap untuk. Kalau kebiasaan striker ini pasti dia nendang tuh pasti kiri. Iya. Kalau dia pakai kanan pasti dia nggak terlalu bagus nendangnya. Nah itu kan dia bisa baca. Kalau kiri kan pasti ke sudut ini. Iya betul. Penyerang ini pasti kos kakinya kebalik. Nah itu kan bisa juga itu ngaruhin. Caranya gimana? Biar tahu. Dilihatin kos kakinya. Pas menendang, stop, lihat dulu. Kos kakinya kebalik apa enggak? Kalau kebalik
wasit kartu merah, keluarin. Sampai Bisa segitunya juga ya. Sampai segitunya. harus- Ngarang sih. Ngarang gitu sih. Ya harus membaca permainan, harus Ya, bisa ya. membaca permainan, terus Ya. komunikasi juga. Ini harus pintar-pintar nih. Ya. Makanya dulu Peter Schmeichel, mantan kipernya MU, Ya. itu dia benar-benar jenderal lapangan, Iya, iya. di belakang tuh. Dia nggak sungkan-sungkan malah Oh, marahin backnya, ya. iya kan. Woi jaga, Iya, gitu kan. iya benar. Itu man to man gitu kan. Dan nggak banyak dan nggak sedikit juga kiper yang menjadi captain, bro. Iya. Salah satunya kan? itu mungkin karena komunikasinya bagus, Kalau baik. sampai ada yang penyerang bisa tendang dari Ya. luar kotak penalti, wah marah banget kan. Oh iya dia. betul. Mana tuh, ya kan jaganya. Ya. Yang bener dong jaganya gitu kan. Woi, Basel 2 gitu. Nggak juga. Oh beda. Nah ini nih, Ini segmen terakhir ya? Segmen kelima terakhir. ya? Apa tuh, bro? ini selalu ditunggu-tunggu nih sama penonton. Oh, sama penonton BIB khususnya ya? Iya, kata-kata hari ini dari lu, bro. Oh, dari gua nih. Oke, ya. Kata-kata hari ini. Nah, Yang pertama buat penonton BIB Mm-mm. dimanapun berada, ya ada kata-kata dari gua hari ini. mm-mm. Pertama yaitu bersabarlah Hmm, atas semua cobaan yang menerpa, iya. karena ada saatnya nanti kita akan menikmati cobain. Iya, betul. Gue sepakat kalau itu. Karena yang namanya cobaan harus dicobain. Agar nantinya ke depan kita bisa merasakan hasil dari cobaan itu enak atau enggak. Ya, Paket kan lu? Biar kita dilihat sama gua kesannya berwibawa nggak sih? berwibawa Ya kan? banget gitu kan. Kata-kata hari ini kan ya? Paling penonton yang ngomong dia orang ini ngomong apa ya gitu kan. Iya, Iya, kata-kata hari ini adalah yang pertama tadi gue ulas lagi ya. Mm-mm. Bersabarlah atas semua cobaan yang menerpa kita, karena ada saatnya kita juga akan merasakan atau menikmati cobain. Iya. Jadi itu intinya ya, Intinya itu, nyobain itu ya. nyobain ya. Ya, jadi Ya, berikutnya lu dong, kata-kata hari ini. gue ya, Ya. gue belum nyiapin deh. Tapi kayaknya gue ada deh satu nih terkait bersyukur. Ya. Ya kan. Jadi kata-kata hari ini dari gue itu bersyukurlah atas semua nikmat yang kita dapat sampai hari ini. Karena pada saat kita sulit, Ya. itu kebanyakan orang bilangnya syukurin. Oh, bukan syukurlah ya. Bukan. Syukurin. Pas lagi susah ya. Syukurin. Kalau syukurin gua, bro. Oke, sampai ketemu episode berikutnya. Berikutnya, salam BIB.